Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita menuju ke praktikum yang ke-26 tentang managing subprograms atau mengatur dan mengontrol subprograms ya. Jadi ada prosedur dan functions. Jadi objektif atau pembahasan kita kali ini adalah kita membedakan sistem privilege dengan objek privilege, kemudian membedakan juga hak-hak dari yang memanggil subprograms jadi function dan prosedur dengan hak-hak yang sudah didefinisikan, lalu mengidentifikasi view pada data dictionary kemarin sudah ya, untuk mengatur stored objects, dalam hal ini prosedur dan functions, lalu mendeskripsikan bagaimana caranya melakukan debug terhadap subprograms dengan menggunakan DBMS output package. Baik, yang pertama, sebelum kita memanage subprograms, kita membutuhkan privilege untuk mengaturnya, yaitu ini. Jadi sistem privilege itu ada create, alter, drop, dan execute ya. Nah, DBA atau database administrator, dia memiliki semua privilege untuk mengatur subprograms, sedangkan owner itu dia hanya bisa mengeksekusi dan mengatur semua subprogram yang dibuatnya. Dia nggak bisa mengatur punya user yang lain, hanya bisa mengeksekusi saja, seperti itu. Nah, lalu granting access ya. Jadi seperti yang dulu pernah kita lakukan, kita grant nama prosedur yang diizinkan, yaitu execute, select, atau drop atau apa, pada nama objeknya to user yang diinginkan. Nah, jadi menggunakan hak dari yang memanggil functions ya, kita gunakan perintah ini, out id current user. Jadi misalkan Scott maksud saya Green ingin mengakses query employee miliknya Scott, dia bisa saja menggunakan out current user, seperti itu. Lalu user object, nah ini adalah database objek-objek yang sudah dibuat pada saat pembuatan objek ya. Jadi ada tabelnya user object, fieldnya ada objek name, object ID, object type, kemudian create, last DDL time, timestamp, dan status. Nah, jadi di dalam user object ini kan ada macam-macam ya isinya, ada functions, prosedur, view, kemudian sequence, dan macam-macam lah. Nah, untuk melihatnya kita bisa pakai perintah select biasa, from-nya user objects, sementara field-nya seperti ini, object name, object ID, dan seterusnya hingga status. Jadi di sini kita mencari prosedur dan functions, yaitu name dan type-nya ya, name-nya set job, adapt, dan lain sebagainya, type-nya prosedur, dan function. Nah, lalu user source. Jadi user resource ini data dictionary juga. Nah, isi dari user source ini ada prosedur, function, package, dan package body. Kita lihat contoh. Nah, jadi kita select text from user source where name query employee. Jadi query employee ini isinya adalah sebuah prosedur ya ternyata. Jadi tiap-tiap baris pada prosedur ini disimpan pada user source. Oke, kita lanjut. Ya, lalu user errors sama juga seperti objek-objek sebelumnya, dia menampung error dari setiap
function package body atau trigger atau prosedur yang kita buat. Contoh, kita membuat sebuah prosedur di mana dia menghasilkan warning. Nah, lalu pada user errors dia akan muncul perintah yang tadi keluar, warning yang tadi keluar di sini. Show error sama juga. Nah, lalu describe pada SQL Plus. Jadi describe ini melihat field atau kolom-kolom pada sebuah tabel ya, seperti itu. Dimana yang kita deskripsikan ini adalah sebuah function atau prosedur yang kita buat. Baik, sekian untuk praktikum kita yang ke-26 tentang pengaturan subprograms. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.